Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 599 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menunjuk Xiao Yixian sebagai pemimpin baru Istana 10.000 Iblis dan membantunya menembus batas kekuatannya hingga mencapai tingkat keabadian Kaisar. Dengan memberikan ki dunia, racun langka dan bimbingan melalui ilusi, dia membantu Xiao Yixian mengatasi kebuntuan kultivasi. Meski hubungan mereka telah lama terpisah, perasaan lama tetap tersimpan, dan Xiaoyan ingin memastikan dia memiliki kekuatan untuk memimpin. Hun Tiandi pun diminta menjadi pendampingnya, menandai perubahan besar dalam kekuatan istana tersebut. Menyimpan dendam di hati terkadang merupakan hal yang baik, sebab dalam rentang waktu yang amat panjang, tanpa tujuan maupun ambisi, kehidupan akan terasa membosankan. Meskipun Hun Tiandi berusaha keras untuk menutupinya dan menyembunyikannya sedalam mungkin, namun di hadapan Xiaoyan, semua itu tampak begitu transparan. Apa yang dipikirkan Hun Tiandi, apa yang tersimpan di lubuk hatinya, semuanya dapat dibaca Xiaoyan hanya dengan satu tatapan. Pandangan Hun Tiandi seakan menyampaikan pesan, jangan mengira dirimu telah tak terkalahkan. Beri aku waktu, aku masih memiliki kemungkinan untuk menyusulmu. Jika suatu hari aku memiliki kekuatan untuk bertarung, aku akan memilih bertarung mati-matian melawanmu. Kini, Hun Tiandi tidak lagi menutupi kebenciannya. Sorot matanya dipenuhi amarah yang membara, seakan ingin mencabik tubuh Xiaoyan di tempat. Anehnya, Xiaoyan justru merasa bahwa wujud Hun Tiandi yang penuh kemarahan itu terlihat sedikit menggelikan. Xiaoyan berkata, Hun Tiandi, sekarang aku mulai mengerti perasaanmu di masa lalu. Bagi Xiaoyan, mungkin inilah alasan mengapa di masa lalu, ketika masih berada di benua Doqi, Hun Tiandi tak pernah benar-benar turun tangan. Karena sebagaimana Xiaoyan melihatnya saat ini, bagai seekor semut yang tidak layak ditakuti dan tidak dapat memberikan ancaman sedikit pun. Bahkan di balik semua itu, Xiaoyan sedikit memiliki harapan. Harapan agar Hun Tiandi mampu tumbuh, hingga suatu hari benar-benar berdiri sebagai lawan yang setara. Saat itu tiba, pertarungan yang terjadi pasti akan mengguncang dunia. Bagi Xiaoyan, Hun Tiandi bukan hanya musuh, melainkan sebuah peluang, takdir, sekaligus ujian hati. Kau memang musuhku, tapi aku tetap bisa memberimu sebuah kesempatan. Sambil mengucapkannya, Xiaoyan mengirimkan seberkas niat daunnya untuk membantu Hun Tiandi menembus batas dan meningkatkan kekuatan. Bahkan Xiao Yixian yang menyaksikan hal itu tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Mengingat bahwa Hun Tiandi adalah musuh bebuyutan yang tak mungkin didamaikan, dia tidak mengerti mengapa Xiaoyan justru memilih membantunya. Meski hatinya diliputi tanya, dia tidak bertanya lebih lanjut. Setelah selesai melakukan semua itu, Xiaoyan mengikuti Xiao Yixian menuju kediamannya. Berbeda dengan bangunan lain yang gelap dan suram, kediaman Xiao Yixian bagikan dunia yang sangat berbeda. Saat melangkah masuk, seolah berpindah ke sebuah alam baru. Gua kediamannya sangat luas, dipenuhi oleh aneka bunga berwarna-warni. Di langit-langit gua terpasang batu-batu permata yang memancarkan cahaya lembut, membantu bunga-bunga itu tumbuh subur. Tidak ada satupun bunga beracun di sini. Meskipun Xiaoyan tidak bertanya, dia dapat merasakan bahwa Xiao Yixian masih belum sepenuhnya menerima tubuh racun miliknya sendiri. Xiao Yixian menghentikan langkah, menatap Xiaoyan dengan wajah sedikit memerah. Sudah lama tidak bertemu. Xiaoyan berjalan di antara lautan bunga. Suasana penataannya mengingatkan mereka pada lembah yang pernah mereka tinggali di masa lalu. Xiaoyan mengangguk ringan seraya menjawab, benar, ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Waktu sungguh bagai anak panah. Baik manusia maupun segala sesuatu telah berubah. Namun dapat kembali bertemu sahabat lama sungguh langka. Keduanya terdiam sejenak dan kembali berjalan berdampingan dalam diam. Xiao Yixian kemudian berkata, mari kubuatkan teh untukmu, meski bukan teh yang istimewa. Mereka duduk berhadapan di sebuah pavilion di tengah taman bunga. Ada rasa canggung yang aneh, asing namun sekaligus akrab. Gerakan Xiao Yixian saat menyeduh teh terlihat kaku. Tampak jelas dia jarang melakukannya. Bahkan mungkin ini pertama kalinya dalam ribuan tahun dia membuatkan teh untuk orang lain. Xiaoyan tersenyum tipis. Ia mengulurkan tangannya. Biar aku saja. Tanpa sengaja, tangan mereka bersentuhan di atas cangkir. Xiao Yixian spontan menarik tangannya kembali. Wajahnya kembali merona. Xiaoyan berdiam kecil untuk mengurangi rasa canggung. Tiba-tiba,
suara seorang memecah suasana. Apa yang kalian berdua lakukan? Meskipun Xiaoyan tidak terkejut, Xiao Yixian justru sedikit tersentak. Xiaoyan menoleh dan berkata, "Tidak apa-apa, ini teman lamaku." Sosok yang muncul adalah Ye Beijing. Melihat kemesraan samar antara Xiaoyan dan Xiao Yixian, dia sudah tidak tahan untuk diam. "Ini temanmu. Aku rasa lebih seperti mantan kekasihmu." Ucapan itu membuat wajah Xiao Yixian semakin merah, sedangkan Xiaoyan hanya bisa menghela nafas panjang. Ye Beijing memang agak mengganggu. "Cukup, kami butuh sedikit ruang," ucap Xiaoyan dengan dahi berkerut. Ye Beijing hanya mendengus dan menghilang seketika. Xiaoyan lalu kembali memandang Xiao Yixian. "Minumlah teh ini. Ngomong-ngomong, saat mantan pemimpin istana dibunuh, apakah kau melihatnya dengan mata kepala sendiri?" Xiao Yixian menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Aku melihatnya sendiri." Sosok tinggi menjulang itu menggunakan kekuatan api untuk membunuhnya dalam sekejap. Xiaoyan percaya pada ucapannya. Hal itu sesuai dengan pesan terakhir Bei Tianli yang menyebut bahwa sebelum ia sempat bergerak, sudah ada seseorang yang menghabisinya. Xiaoyan lantas bertanya, "Lalu, apa rencanamu berikutnya?" Sepertinya istana 10.000 iblis tidak sepenuhnya damai. Xiao Yixian menjawab tenang. "Tempat ini seperti alam iblis, penuh aura pembunuhan. Namun, lingkungan seperti inilah yang menciptakan para ahli kuat. Jalan yang mereka tempuh memang jarang yang lurus, tetapi setiap orang memiliki kisah dan jalan masing-masing. Tidak ada yang mutlak benar atau salah. Di istana 10.000 iblis, kekacauan adalah bagian dari keteraturan. Itu adalah aturannya. Dan dari sudut pandang kekuatan, metode ini memang berhasil melahirkan banyak ahli. Tetapi, ketika mereka menjadi terlalu kuat, mereka cenderung sulit dikendalikan. Karena itu, setiap pemimpin istana selalu memaksa mereka mempelajari kitab 10.000 iblis agar bisa mengikat kekuatan mereka. Xiaoyan mengangguk, tidak memberi saran karena dia tahu inilah karakter asli istana 10.000 iblis. Xiaoyan berkata, "Di sini memang dibutuhkan suasana seperti ini, tidak perlu diubah. Mulai sekarang, engkau yang akan mengatur mereka. Semua sudah diberi larangan jiwa. Jika ada yang membangkang, bunuh saja." Xiao Yixian mengangguk. Dia mengerti bahwa mengatur istana 10.000 iblis bukanlah tugas mudah, namun keuntungan bagi dirinya akan besar. Xiaoyan menatapnya dan berkata, "Sekarang kau perlu menelan lebih banyak racun. Jalan kultivasi racun bukanlah jalur sesat. Jika kau cukup kuat, kau bisa menutupi langit dengan satu tangan. Waktu sensi sudah tidak banyak. Pertempuran besar akan datang. Sensi membutuhkan ahli seperti dirimu." Ucapannya bukanlah kebohongan. Xiaoyan yakin jika Xiao Yixian tumbuh, ia akan menjadi kekuatan yang mampu menahan beban besar. Mendengar itu, tatapan Xiao Yixian kembali memancarkan kilatan semangat yang sudah lama padam. "Baik, aku akan menjadi kuat." Selama berada di istana 10.000 iblis, Xiao Yixian telah melewati hari-hari kelam. Tidak ada penderitaan mendalam, namun juga tidak ada kebahagiaan sejati. Kehadiran Xiaoyan kini bagi cahaya fajar yang menuntunnya. Xiaoyan tersenyum tipis. "Aku percaya padamu. Dalam waktu dekat, aku akan membantumu mencari racun untuk membantumu berlatih. Jika ada hal darurat, hancurkan jimat ini. Jika aku tidak ada, maka orang-orang dari alam dewa kuno akan datang membantumu." Xiaoyan tahu, pertempuran melawan Taisu tidak dapat dimenangkan oleh satu orang. Seluruh kekuatan sensi harus bangkit dan bersatu. Itulah sebabnya dia berusaha memastikan semua kekuatan besar tetap berada dalam kendali. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.